penyakit umum ayam itu kalau nggak senot ya ND. Katanya orang itu kalau mau sukses ya harus berani menghadapi resiko. Tuh, namanya juga usaha kan, bisa pasang surut, nggak bisa untung bisa rugi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Peternak Ayam Sederhana. Channel ini saya buat untuk sarana edukasi dan belajar bagi kawan-kawan kita yang ingin beternak ayam secara sederhana. Ya, ini diperuntukkan khususnya untuk para peternak pemula seperti saya ini yang tidak banyak modal tidak punya banyak modal karena modal pas-pasan. Jadi ini rare. Seperti yang kita tahu, peternak ayam itu kelihatannya sangat gampang ya, tapi itu cuman kelihatannya aja, tapi aslinya ya yang bisa merasakan ya yang mengalaminya sendiri. Saya kira dulu juga gitu, peternak ayam itu cuman kasih makan, bertelur, terus pembesaran dan panen, atau bisa juga dijual telurnya atau anak ayamnya, atau yang biasa disebut DOC ya, yang baru menetas itu. Terus apalagi ya, kali ini kita akan perkenalan dulu aja. Seperti yang teman-teman lihat, kandang ayam saya ini sangatlah yang sederhana ya, cuma dari bambu agak renggang, atasnya juga bambu. Ini cuma saya kasih seket, dan di sebelahnya itu juga ada ayamnya ya. Ini lokasinya di belakang rumah dan bersebelahan dengan kebun milik orang. Itu kebun jadinya sedikit tidak mengganggu dari pemukiman. Kan biasanya kalau ayam kan identik dengan baunya dan suara ya. Jadi ini sengaja saya taruh di belakang rumah agar tidak terlalu mengganggu gitu. Nah, kembali ke kandangnya. Kandangnya ini sangat-sangat sederhana sekali. Ini cuma untuk bermainnya ayam dan kasih pakan aja. Yang ini, dan nanti ayamnya ini saya masukkan kalau waktu senja atau menjelang malam gitu. Soalnya kalau dicampur pasti akan tarung satu sama lain gitu. Jadi saya seket, terus saya kasih jaring. Nah, itu saya kasih jaring seketannya dan bambu-bambu bekas tempat-tempat duduk ya, bekas namanya lincak kalau dalam bahasa daerah sini. Ini pejantan yang udah lumayan berumur 6 bulan ke atas, dan ini juga betinanya ini juga sudah siap reproduksi. Ini udah 6 bulan, cuman kemarin saya karantina karena kakinya lumpuh. Nggak tahu itu lumpuhnya kena penyakit apa. Nah, ini aslinya sudah siap produksi, cuman saya karantina, saya obatin, dan saya terapi tiap pagi dan sore. Nah, alhamdulillah bisa
kembali berlari sama tuh sudah, tapi masih agak sedikit pincang tuh. Dan ini jagonya juga udah mulai berkokok atau keluruk kalau jago. Nih, buat tempat pakannya juga sederhana, dibuat dari bambu ya. Tuh. Dan kita kalau hujan, saya kasih tempat tidur ayamnya di dalam, saya kasih lubang sedikit. Itu juga bekas WC dulunya, karena WC nya dipindah, jadi saya buat tempat tidur ayam tuh. Tidak lupa saya kasih tangkringan buat ayamnya, nanti jika bosan bisa nangkring di situ. Dan buat alas kandang saya kan ini sistemnya semi umbaran, jadi buat alas kandang atau liternya ini aslinya dulu saya kasih sekam campur pasir, tapi karena kena hujan kan atapnya bolong ya, atapnya los dari atas, jadi hujan itu turun terus menyebabkan pasirnya ledeh, pasirnya hilang, sama sekamnya juga diceker-cekerin, itu juga enggak ada batasnya. Ya wajar sih kalau peternak pemula ya seperti saya ini. Kalau ditanya bau, ya ini juga sudah mulai bau, cuman tergantung manajemennya maksudnya itu kayak penyemprotan, kayak makanannya, jadi yang menyebabkan bau enggaknya kan itu kotoran itu berasal dari makanan, dari proses pencernaan ayam, dari fesesnya tuh. Ini saya juga pemula, jadi kalau ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar, kurangnya apa, nanti insya Allah kalau ada rezeki saya perbaikin lagi gitu. Jadi sama-sama belajar ya tuh. Ini alhamdulillah udah mulai bertelur yang sebelahnya sana, dan udah menetas juga tuh. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, mohon dukungannya dengan mensubscribe channel saya ya, channel peternak ayam sederhana, dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa untuk di share dan di like. Dan bagi yang kurang suka atau bahkan tidak suka atau dan sebagainya, ya mohon maaf aja ya, nggak apa-apa. Namanya saya juga modal pas-pasan dan masih belajar. Ini tahap kedua, maksudnya itu dulu saya juga waktu belajar awal dari nol itu rugi banyak, soalnya kena aratan dan sangat minim ilmu, dan cuma belajar dari YouTube atau dari orang-orang ya yang senior yang jauh. Jadinya kalau masalah ilmu peternakan saya kurang sekali itu. Kalau ditanya kenapa kok kalau nggak bisa, kenapa mau peternak ayam mas? Ya awalnya sih saya dulu kan masih kerja, terus itu ada kayak pengurangan besar-besaran, jadinya saya kena PHK, terus saya mencoba untuk pindah haluan ke ayam itu. Siapa tahu rezekinya di ayam, saya condongnya ke ayam. Jadinya ya ini alhamdulillah. Ini juga banyak yang mati kemarin, cuman
satu-satu gitu. Penyakit umum ayam itu kalau nggak senot ya ND, dah itu aja. Kalau pada musim-musim kayak gini, kalau senot itu saya namanya itu sering dulu itu sampai ayam saya habis resik waktu belajar dulu. Soalnya modal sisa tabungan saya dari kerja dulu itu saya alokasikan ke ayam. Jadi kalau ayam kena aratan semua ya habis, jadi tinggal ini sisanya. Belajar pelan-pelan, insya Allah kalau rezekinya nanti ya bakal berkembang sendiri gitu. Untuk mesin penetasnya juga saya buat sendiri, nanti akan kita bahas di video selanjutnya atau video-video yang lain kalau ada waktu, nanti saya buatin. Dan untuk masalah kandang yang itu, untuk kandang yang di dalam ini langsung aja kita ke tempatnya ya. Ini kandang yang berada di dalam ini tadi tembus keluar ya. Pada mata kabeh. Nah ini kayak gini, saya kasih liter sekam, sama saya taburin bekas-bekas pembakaran gitu, abu bekas pembakaran. Nanti telurnya ya di sini. Kalau ayam udah dibiasakan bertelur di dalam, nanti bertelur di dalam. Untuk tidurnya saya kasih batang kayu kayak gini. Nanti kalau menjelang malam ayam-ayamnya pada tidur di atas, jadi bisa mengurangi terkena bau amonia yang di sini. Ini untuk tempat makannya ya sederhana aja kayak gini tuh. Ini sangat sederhana. Ini tingginya untuk tingginya saya perkirakan 1,5 meter. Kalau ini, kalau dari sini mungkin 1 meteran ya, seadanya aja. Kalau ayam yang di luar tadi ini untuk keluarnya, dan untuk kalau malam saya tutup kayak gini. Itu memang bertelur tuh. Kalau ada kita di sini jadi bertelur lagi. Nah, kita kasih ini untuk menghalau angin malam yang masuk tuh. Kalau pagi saya candolin gini. Udah ya, bentar kita kembali ke sana lagi. Ini yang udah menetas. Nah ini udah menetas, usianya sekitaran 1,5 bulan. Ini saya pakai pakan racikan, saya campur sama pakan jadi. Pakan jadi itu pakan yang udah komplit kayak jagung, sentra, sama purnya udah campur, dan biasanya dijual di toko-toko pakan ternak. Nih jadinya bisa mengirit kos biaya pakan. Ini yang adiknya umur 1 bulanan. Nih nanti yang di dalam juga ada. Ini sangat sederhana. Kalau pagi saya buka, kalau malam saya kasih plastik ini begini. Nah jadinya bisa menghalau angin. Ini berhubung di sana itu jebol ya, ini dijebol, saya kasih kardus
soalnya tadi malam saya lihat itu ada tikusnya ya. Ada tikusnya itu dia kesini, jadinya bahaya kalau buat ayam yang masih kecil kayak gini. Aslinya ini ya perlu upgrade sih, tempat makannya dikasih di luar, cuman belum memungkinkan. Nanti kalau ada waktu saya upgrade ke tempat yang lebih terjamin. Kalau malam saya kasih pengapian, pengasapan, bakar sampah kayak gini di tempatnya. Nah ini kayak lalat rerek. Untuk tempat kotoran nih saya kasih banner bekas, saya rancang kayak gini. Ini tempat kohenya ayam, saya kasih ini sekam. Nah ini hari ini belum terlalu saya perhatikan ya, jadinya agak kotor, agak kurang terawat. Nah saya ini juga masih belajar ya, maaf aja kalau kurang kurang memberi info yang lebih baik. Tuh. Untuk jenis ayamnya apa mas? Untuk jenis ayamnya ini saya pakai ayam namanya KUB, jenis KUB. Katanya itu kan untuk dua guna itu kan bisa untuk bertelur dan untuk berdaging gitu. Jadi saya peternaknya lewat itu, katanya juga lebih unggul dari penyakit lah. Tapi kalau namanya unggas semua ya saya anggap sama aja gitu. Sama aja maksudnya itu, kalau waktu ini loro ya loro gitu. Namanya juga masih mencoba, masih coba-coba. Kalau dulu itu gagal itu saya anggap wajar lah, namanya juga masih minim ilmu dan kurangnya support atau dukungan gitu, jadinya wajar. Terburu nafsu juga, kalau gagal atau apa itu ya resiko gitu aja. Kalau mau, katanya orang itu kalau mau sukses ya harus berani menghadapi resiko. Tuh, namanya juga usaha kan, bisa pasang surut, gak bisa untung bisa rugi tuh. Kalau untuk skala besar saya belum bisa karena terbatasan modal, jadinya saya awali dengan yang kecil-kecil dulu kayak gini. Nanti kalau udah ada modal, udah ada rezeki yang mencukupi, saya bisa upgrade. Soalnya ada ya kayak punya lahan kosong lah yang nganggur, daripada nganggur kan bisa dibuat kandang gitu. Tapi nunggu ini berkembang dulu, cita-cita saya sih kayak gitu ya. Mohon doanya dan dukungannya lewat subscribe ini, nanti hasilnya bisa dibuat modal tuh. Minta doanya semoga channel ini bisa berkembang dan saya bisa semangat untuk memposting video-video selanjutnya, agar peternak pemula dan yang masih belajar itu bisa termotivasi gitu. Masa saya aja bisa, rekan-rekan yang masih pemula nggak bisa gitu aja gitu. Aku prinsip gue kayak gitu, kalau dia aja bisa kenapa aku nggak bisa gitu. Yaitu dibarengi dengan ilmu dan biaya tentunya. Kabeh nek gak ono biayane, danane gak iso jalan, wis kuwi tok. Jadinya ya ilmu penting, dana juga penting.
Ini sekedar dokumentasi aja dan perkenalan. Ya, cukup sekian aja video kali ini. Saya ucapkan makasih yang sudah nonton, dan jangan lupa untuk menonton video selanjutnya yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.